Berarti memang harus disiapin dari awal, tahu mau harus kemana dan segala macam gitu ya. Kalau tahu harus kemana mungkin enggak juga ya, karena mungkin setiap orang bakal ganti rencana, change their plans or whatever. Tapi at least untuk jurusannya, kalau from my own opinion itu diserkin dulu, kayak misalnya yang penting kalian seneng, yang penting seneng ngerjain topiknya itu, kalian seneng bahas gitu. Saya kalau nggak seneng ya what's the point. Money Habits kali ini kita beda. Kita ngadirin seseorang yang nggak biasanya. Biasanya yang hadir di sini tuh om-om ya, usaha ya. Tapi kali ini nggak. Kita ngadirin suatu sosok pemuda yang berprestasi, membawa harum nama Indonesia dan punya segudang prestasi lain. Di depan saya sudah ada Mas Gandewa Dalbo. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di Indonesia? Betul. Sekarang lagi liburan. Liburan ya, betul. Oke. Karena akhir tahun ya? Akhir tahun ya. Biasanya di Melbourne untuk melaksanakan S2. Oke. Biasanya di Melbourne, sekarang lagi liburan. Balik ke Melbourne? Balik ke Melbourne akhir Januari ini. Akhir Januari ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin yang belum tahu teman-teman Money Habits ya, jadi bisa di-search aja nama Gandewa Dalbo itu siapa. Jadi beliau adalah seorang profesional rally. Iya, bisa dibilang. Internasional. Ya, boleh. Bisa ceritain Mas, kenapa bisa sampai ke situ? Apakah ke Australia itu emang buat rally atau buat kuliah? Sebenarnya rally itu saya di Indonesia. Oh, rally Indonesia. Iya, di ajang awalnya ke Joda, which is daerah, habis itu langsung ke Jurnas nasional. Nah, pas saya selesai S1 itu saya mulai nyari-nyari tempat buat S2 dan kebetulan alhamdulillah keterima di Melbourne, di Monash. Dan setelah saya made the decision untuk pindah ke Melbourne, kebetulan tim saya waktu itu yang sponsor saya juga setuju untuk support saya terus balap di Melbourne, di Australia. Oh, oke. Berarti ada dua hal yang kerjain di sana ya? Iya, kuliah dan balap. Balap. Iya, betul. Oke. Lebih enak mana Mas? Saya sering dapat pertanyaan ini dan jawaban saya adalah one cannot be fun without the other. Jadi those two itu balancing out one another. Oke. Iya, karena misalnya sebagai murid S2 kita di kelas, kita pakai komputer terus sehari-hari, research, nulis esai, entah apalah. Nah, kalau balap kita di lapangan, di hutan nih, nggak ada sinyal, kotor-kotor, testing mobil, testing suspensi, semuanya kan two completely different worlds gitu. Jadi they both really balance out each other. Oke. Berarti di sana selain kuliah berarti aktivitasnya latihan rally. Latihan rally ya, latihan praktis di sirkuit, setting mobil, bantuin mekanik. Oke. Ya apalah, nyuci mobil balap, all those things. Oke. From the small bits. Yeah. Nah, berarti kan beda nih Mas dengan bisa dibilang mahasiswa yang lain di sana kan gitu ya. Yang lain mungkin hanya kuliah aja atau mungkin juga part time-nya dengan yang biasanya lah industri part time segala macam. Yeah. Nah, sekarang Mas Gani sendiri selain kuliah juga jadi seorang rally gitu. Iya. Nah, karena kita ngomongnya duit, cost-nya lebih gede nggak sih Mas daripada yang lain? Secara cost? Definitely yes, karena rally is definitely a big investment. You put a lot of money into rallying di Indonesia maupun let's say di Australia juga. Jadi bisa dibilang cost karena ada tim yang sponsor saya, jadi saya pribadi nggak ngeluarin banyak ya untuk rally. But kalau misalnya kita hitung pengeluaran tim yang sponsor saya, itu ya jauh lebih besar daripada mungkin murid-murid lain yang mungkin spendingnya hanya buat belanjaan makan atau transport or whatever gitulah. Berarti di sana tinggalnya di apartemen atau? Iya, apartemen. Mobilnya sendiri? Saya di sana ada mobil pribadi.
yang saya pakai ya. Mobil pribadi hari-hari. Kalau Mobil untuk yang hari-hari. rally ada garasi sendiri atau? Iya, ada diparkir di apartemen juga. Oh, diparkir di apartemen Iya, juga. jadi untuk one of my cost savings alternatif itu adalah daripada kita rely on truck towing, kita bayar setiap kali pakai, saya mending beli Bayar parkir. trailer. Oh, bayar trailer. Iya, bayar trailer. Jadi misalnya saya mau balap yang mungkin 8 jam dari Melbourne atau apa gitu, atau mungkin mau transfer mobil dari apartemen ke bengkel, daripada bayar $500 buat towing, saya mending transport sendiri saya kira dengan mobil saya sendiri gitu. Oh, nice. Itu termasuk salah satu cara buat berhemat lah ya. Berhemat dan juga ya saya senang aja kayak logistik gitu dari naikin mobil ke trailer, strapnya itu terus Itu mungkin gas disewain sendiri. Mas trailernya. Bisa disewain, bisa. Bisa disewain juga ya? Bisa Tapi banget. pernah ngasih Pernah. Oke. Pernah saya sewain di Facebook Marketplace. Ya, bisa banget. Oke, nice. Oke. Ini beda ya. Maksudnya di Indonesia kalau kuliah ya kosnya karena masih di negara sendiri masih lebih murah lah ya. Kalau di Australia tentunya beda hal. Apalagi punya profesi sebagai rally gitu. Iya. Nah, di sana ngambil kuliah jurusan apa? Jurusan International Sustainable Tourism Management. Itu lebih ke nanti? Lebih ke pariwisata. Pariwisata. Iya, Jadi betul. bagaimana mengelola daerah pariwisata? Dari destinasi spesifik misalnya seperti Borobudur sampai ke kota ataupun negara. Oh, oke. Jadi Berarti skalanya beda, banyak gitu. Oke. Berarti bisa nge-build sebuah tempat gitu ya? Atau gimana? Mungkin lebih ke cara mengelolanya. Dan cara mengelolanya dengan cara yang eco-friendly, yang sustainable. Jadi gimana caranya kita mengundang banyak wisatawan tapi tidak merusak lingkungan daerah tempat wisata itu. Tapi relate nggak sama yang dikerjakan sekarang sebagai perali? Atau memang ada kesukaan tersendiri dengan milih jurusan itu? Beda, two different worlds. Jadi saya I have interest dalam both of them, dalam rally, dalam misalnya dalam tourism juga. Tapi for me so far sampai sekarang belum those two worlds belum ada yang intersect. Tapi kita bisa ya seringlah saya brainstorm gimana sih caranya kita those two worlds itu kita gabung dan maybe in the future bisa buat saya jadi business idea or something. We'll see lah. Nah, yang saya mau ambil gini Mas. Salah satu pertanyaannya adalah kita kan ngomongin habits and money gitu. Susah nggak kelola uang sendiri gitu ketika di negeri orang menjadi seorang mahasiswa plus juga sebagai seorang atlet. Jadi mungkin yang pertama kalau kita bahas cara mengelola uang pribadi di negara orang itu kalau saya pribadi perlu getting used to a bit ya karena kan dengan currency yang beda, harga-harga makanan, groceries beda semua. Apalagi di Australia yang cenderung biaya living cost-nya terkenal sangat mahal even dibanding negara-negara lain. Di Melbourne lagi ya. Iya, betul. Ya itu it needs some getting used to, tapi lama-lama ya you get used to it lebih. Tahulah menghematnya di area ini atau di area ini kita tahulah menghemat where can we save with your monthly allowance gitu misalnya ditambah dengan the world of rallying itu lebih rumit lagi karena kan ya untung in this case in my case itu ada tim yang sponsor untuk the obvious things kayak untuk logistik mobil, untuk biaya repair mobil, untuk biaya mekanik, kru semua udah ada yang biayai tapi kayak misalnya biaya sendiri makan pas rally gitu ya kadang-kadang dibayarin tapi kadang-kadang kita juga harus willing to use our own money to pay for our own food atau untuk kamar hotel and sometimes itu nggak terhitung misalnya kayak kadang-kadang nggak bisa di expect gitu karena kan setiap event experience-nya beda. Kita apalagi saya pas tahun pertama kita nggak tahu expect apa. Misalkan saya balap itu 6 kali setahun di Australia itu setiap 6 kali itu beda tempat, beda lokasi di Australia. Jadi kita benar-benar nggak tahu expect apa, hotelnya kayak apa, makanannya kayak apa, harganya berapa kita kurang tahu lah. Jadi kita benar-benar harus you come with no preparation, so you have to just be ready. Berarti apa? Saving is must ya?
saving is a must. You have to be prepared with enough money to at least to get by with tergantung lifestyle masing-masing ya, tapi you have to be ready with how you wanna treat yourself. Oke. Berarti di rally cukup menghasilkan? Gimana ya, menghasilkan maksudnya gimana? Ya secara nominal jelas. Menurut saya dengan level saya di rallying ini, misalnya kayak di Kejurnas Australia itu rally nggak bisa buat income, nggak bisa buat karir. Oke. Jadi rally itu kalau misalnya nih kalian mau rally menggunakan rally untuk income hidup, itu kalian harus sampai di level profesional yang kalian di sponsor tim, digaji tim, dan kalian itu harus balap full time basically. Oke. Dan misalnya saya pas balap di Australia itu kan saya di sponsor tim, tapi kan sponsor timnya hanya sekedar mereka bayarin semua cost-nya, tapi pemasukan saya hanya kalau misalnya saya menang atau little bonuses lah gitu. Jadi you can't really make money from rallying, especially where I was from. Tapi ngarah ke sana nggak Mas Gandhi sendiri? Jadi profesional. Iya, dari 2022 itu saya sama tim saya sudah mengarah ke sana untuk menjadi profesional, make rallying a living, jadi professional rally driver. Itu that was my goal back in dari 2022 2023 itu goal saya. Sudah sampai situ atau targetnya? Kemarin dulu sih pas kita calculate kira-kira Raffi kapan itu kita bisa menggunakan rally sebagai income. Itu kalau misalnya saya 2023 pindah ke Melbourne, terus habis itu saya 2 tahun di Melbourne, itu rencana kita adalah setelah saya lulus saya pindah ke Eropa. Karena Eropa adalah pusat rally-nya. Dan only in Eropa from our calculations itu that you can make money from rallying. Karena di sana tim rally banyak banget. Yang struktur tim rally di sana itu udah proper banget. Yang rally school banyak banget, sirkuit tempat latihan banyak banget, jadi udah tertata lah. Dan itu there's a chance for you to make money from rallying, tapi you have to be there first, you have to get there first gitu. Berarti sekarang tahun keberapa di kuliah? Tahun kedua, tahun terakhir ini. Tahun terakhir? Iya. Berarti setelah ini tahun depan ya berarti? Tahun depan atau? Nah, ini dia yang dimana saya mungkin berbeda rute dari rute awal karena harusnya jadwalnya, plannya adalah ketika saya lulus kan saya ke Eropa untuk terus meneruskan rally sebagai career. Tapi pas akhir 2023 itu saya memiliki plan yang berbeda, which is saya mungkin I have a bit of a realization moment di mana pas itu saya itu banyak reflection dengan diri sendiri, dan saya sempat ngomong sama orang tua, sama teman-teman, dan my decision was made, which was to stop rallying as a career, but instead keep rallying as a hobby. Oke, berarti merubah arah, iya. Oke. Mengapa? Karena ini jujur aja saya anak tunggal, dan saya kurang nyaman kalau misalnya saya meninggal keluarga saya di Indonesia dan saya harus pergi jauh ke Eropa, dan misalnya balap full time di sana, dan dengan kalkulasi kita itu dalam setahun kita bisa balap 20 kali, which is lumayan banyak dan pasti akan sangat capek ya. Iya, dan gak punya waktu lagi buat. Iya, betul. Pulang ke Indonesia mungkin jarang sekali, dan saya kurang nyaman meninggalkan keluarga. Oke, berarti plannya adalah setelah lulus balik ke Indonesia bisnis. Sekarang plannya adalah untuk nyari pengalaman. Iya, di sini saya ada bisnis kecil-kecil, ngurus villa dan juga bantu di kantor mama saya, tapi sekarang saya lebih prioritaskan mencari pengalaman kerja dulu di Australia. Karena I'm a big believer in experience dan juga networking. The more you network, you never know who you may meet in life, and so I think Jogja saya sudah
maksudnya saya dari dulu saya Jogja, Jakarta gitu, but I wanna go out of my comfort zone. Jadi mumpung saya ada a chance to be in Melbourne in Australia, ya I'll definitely take that gitu. Oke, berarti profesional karir gitu ya? Iya, betul. Balik lagi rally sebagai hobi. Bagi hobi, betul. Bagian dari hobi. Mobil bagian dari hobi. Yes, betul. Oke, menarik nih. Mungkin ada ini nggak Mas? Buat teman-teman yang pengen belajar di luar negeri, gitu ya? Iya. Apa sih yang perlu disiapkan, gitu? Kalau buat belajar ini, apa nyari kampusnya dulu atau apa gitu? Iya. Yang pertama sih kalau dari saya yang penting harus sreg banget sama pilihan jurusannya misalnya gitu. Jadi kayak saya sering ketemu di Melbourne teman-teman saya yang mereka itu apply buat jurusan ini tapi akhirnya mereka nggak suka. Terus mereka udah wasting money, wasting time untuk ke jurusan ini tapi akhirnya mereka ganti ke jurusan lain gitu. Ganti di tengah ya? Ganti tengah, iya. Ya mungkin nggak apa-apa juga ya, it's up to them. Tapi kan for me itu kan wasted time and money gitu. Jadi mending dari awal di plan dulu yang benar kayak kamu sukanya apa, kamu pengennya belajar apa, kamu pengen dari profesi apa misalnya gitu kan. Terus and then decide dari itu pengennya jurusan misalnya ekonomi atau manajemen gitu. And then dari situ kalau misalnya udah bisa di shortlist universitas apa misalnya yang ada jurusan itu dengan misalnya biaya atau entrance requirements-nya yang mungkin yang lebih mudah yang mana gitu. So decide first your academic life-nya itu diprioritaskan dan di make sure itu benar-benar sreg banget kalian gitu. Yeah. Tapi ini menarik ya. Tadi yang dibilang ada orang yang ganti jurusan itu orang Indonesia atau orang luar? Orang luar sih, teman saya orang luar. Orang luar ya. Yeah. Ini sedangkan ada riset saya pernah baca sekitar 87% orang di Indonesia itu salah jurusan. Oh gitu? Iya, 80% lebih. Oh, wow. Salah jurusan. Jadi ketika misalnya orang masuk ke anggap aja kampus besar di Jogja misalnya UGM misalnya. Ketika dia masuk, lu ngapain ngambil jurusan ini? Ya yang penting masuk UGM. Iya. Sesimpel itu. Iya, saya pernah dengar itu. Padahal jurusannya nggak ngerti kayak misal dia ngambil filsafat kah? Iya. Dia ngapain ngambil filsafat? Emang buat apa? Nggak tahu. Yang penting masuk UGM. Saya juga pernah dengar orang masuk karena FOMO, Mas. Karena FOMO? Iya, karena pengen ya kayak tadi pengen yang penting pengen masuk UGM atau yang pengen ngikut teman-temannya gitu. Padahal dia nggak tahu jurusan itu tentang apa gitu. Iya, itu juga. Itu riset itu 80 sekian persen sehingga ketika mereka pas mau lulus, mereka tuh bingung. Waduh. Kan kalau saya bilangnya gini, mahasiswa itu nggak semuanya memang. Iya. Tapi kebanyakan mahasiswa itu pengangguran berstatus. Gitu. Jadi dia merasa dirinya masih sekolah, masih dibiayain, tapi buat cari sendiri udah masih malas karena ngerasa dirinya masih sekolah. Iya. Pengangguran berstatus. Jadi ketika semester akhir tuh mereka bingung. Lulus mau kemana? Akhirnya banyak orang yang nunda lulus. Iya. Efeknya kesana akhirnya. Iya. Padahal nunda lulus tuh nambah biaya, nambah beban kan begitu ya. Itu tuh banyak banget. Berarti memang harus disiapin dari awal, tahu mau harus kemana dan segala macam gitu ya. Kalau tahu harus kemana mungkin enggak juga ya karena mungkin setiap orang bakal ganti rencana, change their plans or whatever. Tapi at least untuk jurusannya kalau from my own opinion itu diserkin dulu kayak misalnya yang penting kalian seneng ngerjain topiknya itu kalian seneng bahas gitu. Saya kalau nggak seneng ya what's the point gitu. Kalau kalian seneng kan pasti kalian otomatis ada motivasi buat belajar, motivasi buat find out new things, motivasi buat ketemu orang lain in the same field gitu. Jadi new opportunities will arise without you even looking for them gitu. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat bahas, tapi saya mau tanya adalah gini. Kan tadi udah ngebahas sedikit tentang gimana cara kelola duit dengan tinggal di luar negeri gitu ya. Yeah. Nah, kalau Mas Gandhi sendiri gimana ngembangin duitnya, Mas? Ngembangin duit. Jadi entah investment or something. Iya, invest. Iya, saya most of my investment most of my savings saya taruh di stocks. Okay. Stocks luar negeri. Di luar ya? Iya, di luar. Tapi saya di
Melbourne juga sering saya suka bantu teman dengan bisnis mereka whatever lah, freelance entah mungkin bantu bawa barang ini kemana gitu atau apalah ya, misal kayak saya punya mobil, saya make use of the car untuk bawa barang dari sini ke situ, atau misalnya saya sering bolak-balik Jogja Indo Australia, ya saya bantu bawa barang teman, mereka bayar saya, ya kecil-kecil lah, it's not, Transporter ya kayak gitulah ya, it's not really money making, tapi kayak bisa dapat networking, tapi juga bisa ya earn uang dikit lah buat makan minum gitu. Iya. Oh, oke. Nah, mungkin bisa kasih tips Mas buat untuk seorang Mas Gandhi nih yang di usia Mas Gandhi sekarang udah tahu harus ngapain. Iya. Gitu. Itu tipsnya apa sih Mas? Dimulai dari usia berapa tuh bisa punya pemikiran gitu, dan apa yang harus dilakukan? Ya kalau sebenarnya saya sekarang nggak tahu nih saya besok harus ngapain. Saya misalnya for the foreseeable future saya kurang tahu saya harus ngapain, tapi yang pasti just have a general plan gitu misalnya. Jadi kayak misalnya dalam setahun ini saya harus apply kerjaan, saya harus nyari kerjaan gitu. Ya, we don't know what jobs we're gonna get, we don't know how life is gonna play out, tapi yang penting you have a short term goal and a long term goal, kayak kamu goalnya mau ini atau mau itu, and you try and reach it gitu. You try your best to reach that goal, and if that's the goal that you want, ya no matter what you have to try your best to reach that goal gitu. Misalnya for me my goal is dalam waktu misalnya 3-5 bulan harus dapat kerja nih di Melbourne. Ya udah, whatever it takes, ya I have to reach that goal gitu dalam 5 bulan ini gitu. And it's scary to think how life is gonna play out, because kita nggak tahu what to expect in like 5 months. Kita nggak tahu dunia ini bakal kayak gimana, tapi kayak ya udah jalanin aja. Everyone is in the same boat, you know, everyone's in the same world with us, so just do it, just don't be lazy, just be happy with what you're doing gitu aja, and don't forget to be grateful. Kalau dari saya pribadi gitu sih. Okay, nice. Thank you Mas Gandhi. Siap. Sukses Mas. buat semuanya. Amin. Terima kasih Mas. Semua. Amin. Thank you. Terima kasih. Gitu teman-teman Habits, kita dapat insight banyak banget dari sosok muda yang ngasih insightful banyak banget ya. Jadi buat kalian yang mungkin seumuran sama Mas Gandhi, jangan takut buat punya rencana, karena semua hal tuh memang perlu direncanakan dan perlu dilakukan step by stepnya gitu ya. Dan tadi menarik kalimatnya, kita hidup di dunia yang sama ya. Jadi ya udah lakuin aja gitu. Oke, ketemu lagi di podcast selanjutnya di Money Habits. Terima kasih. Dadah.